Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil-huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Bapak, Ibu serta adik-adik semuanya, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita secara konsisten bisa menghadiri majelis taklim di tempat yang mulia ini, di rumah Allah, dalam rangka saling bernasihat, menegakkan kalimat Allah supaya kalimat Allah tetap terjunjung tinggi. Peningkatan syukur ini kita wujudkan dengan cara menambah takwa kita kepada Allah. Takwa yang berarti tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk dan patuh yang bagaimana? Yaitu harus menjalankan semua perintah Allah itu semampu kita, dan sekaligus meninggalkan larangan Allah secara total. Dengan begitu, maka seruan Allah kepada orang-orang yang beriman, yang salah satunya untuk menjalankan ibadah puasa ini, puasa Ramadan ini, benar-benar bisa kita tunaikan secara baik dan benar. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan suri keteladanannya kepada kita semua, dan semua ini apa yang dicontohkan pada Rasulullah harus kita jalankan, bahkan kita tingkatkan, kita jaga hingga sampai hari kiamat, hingga sampai ajal kita nanti dijemput oleh Allah. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa bagi orang beriman yang sejati, meskipun setiap hari kita berpuasa, aktivitas kita tetap normal, dan sampai pada hari ini kita sudah sampai di ujung bulan Ramadan. Kalau kita mencermati dan kita berenung sejenak, ternyata yang ada di sekeliling kita, bahkan pada saudara-saudara kita yang beriman yang lain secara makro, ada 3 kelompok, 3 golongan mensikapi adanya bulan Ramadan. 3 kelompok ini semuanya adalah orang beriman. Kelompok yang pertama adalah termasuk kelompok yang merugi. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang merasa hatinya gembira sekali setelah
puasa mendekati ujung-ujung akhir. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang bergembira di satu sisi, tetapi di sisi lain juga bersedih. Bahkan di dalam kesedihannya terbesit sebuah kecemasan dalam tanda petik dalam hal yang positif. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, golongan pertama yang menderita kerugian itu adalah orang beriman yang menempatkan Ramadan ini seperti bulan-bulan yang lain. Golongan ini juga berpuasa karena merasa terpanggil untuk menjalankan kewajibannya, yaitu berpuasa Ramadan. Tetapi memposisikan bulan Ramadan itu dengan yang lain, kebiasaannya sholat itu ya terkadang diakhirkan tanpa alasan yang jelas. Begitu pada bulan Ramadan juga demikian, tidak memprioritaskan sholat, tetapi sholat itu juga terkadang waktunya diakhirkan. Begitu juga bisa melakukan perbuatan yang baik, pun juga demikian, tetap menunda perbuatan-perbuatan yang baik. Bahkan ada satu ketika di lain bulan Ramadan itu berbuat kemaksiatan, tapi setelah masuk di bulan Ramadan juga tetap. Kemudian golongan yang kedua itu golongan yang jauh lebih baik dibanding kelompok yang pertama tadi, dibanding golongan yang pertama tadi. Karena yang kedua ini adalah golongan yang kami membedakan dan menempatkan bulan Ramadan itu adalah bulan yang spesial, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Menjalankan ibadah yang rutin, yang pada hakikatnya kuantitas dan kualitasnya itu lebih baik dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi golongan ini merasa bahagia karena telah bisa melaksanakan puasa Ramadan itu secara penuh dari awal Ramadan hingga sampai pada saat ini. Hal-hal yang lain tidak diperhitungkan. Jadi hanya karena bisa menjalankan perintah saja, perintah berpuasa itu dijalankan dengan baik, tetapi kualitas amalnya itu relatif sama dengan yang lain. Nah, ini adalah golongan atau kelompok yang kedua. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang hampir sama dengan golongan yang kedua, tetapi mempunyai perbedaan. Golongan yang ketiga ini senang sekali, bergembira sekali bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik dan benar, tetapi juga dengan akan berakhirnya bulan Ramadan ini merasa sedih karena mau ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Kenapa sedih? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang berkah dan bulan yang penuh dengan ampunan. Oleh sebab itu, golongan starter ini adalah golongan yang memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, beribadah secara tekun, peningkatan kuantitas dan kualitasnya sangat luar biasa, sehingga ketika mau ditinggal oleh bulan Ramadan merasa bersedih karena di bulan selain Ramadan nanti amal perbuatan kebajikannya itu tidak seperti bulan Ramadan, peningkatannya tidak seperti bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan sekali lagi adalah bulan yang penuh pengampunan dan penuh berkah. Bahkan golongan yang ketiga ini selain bersedih, terselip rasa cemas
Kenapa rasa cemas dalam pengertian positif di sini adalah berpikir apakah selama Ramadan amal perbuatan, semua kewajibannya dan amalan-amalan sunnah yang lain yang dijalankan ini diterima oleh Allah atau tidak. Oleh sebab itu golongan ini justru pada akhir Ramadan ini sekuat daya dan tenaganya selalu memacu diri untuk beribadah. Apalagi di sepertiga yang akhir ini tidak pilih-pilih apakah ini malam ganjil atau malam genap, semua datang ke masjid, masjid dihadiri dengan cara beriktikaf di masjid, dan kualitas maupun kuantitasnya itu sama. Tapi kalau golongan yang kedua tidak, masih pilih-pilih yang ganjil-ganjil saja. Tapi kalau yang ketiga itu sudah tidak peduli ganjil atau genap, selalu berusaha untuk datang ke masjid beriktikaf. Inilah Bapak dan Ibu, golongan yang ketiga bagaimana dalam mensikapi bulan Ramadan. Orang-orang yang termasuk pada golongan ketiga ini selalu mengacu pada hadis rohima anfu aktif al-batuka dakhala alaihi ramadhanu falam yughfar lahu. Celaka bagi seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu begitu saja dalam keadaan dosanya belum terampuni. Nah, inilah kecemasan dari golongan ketiga. Jangan-jangan nanti saya ini beribadah tapi dosa-dosa saya belum terampuni. Oleh sebab itu golongan ketiga itu selalu terus bertambah dengan amalnya, karena juga mengingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, innamal a'malu bil kuwatin. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Kita semoga jangan termasuk pada sebuah cerita zaman Israiliyah, yaitu ahli ibadah tetapi pada akhirnya adalah apa? Mati dengan dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi kita mudah-mudahan termasuk seperti golongan yang ketiga, yaitu yang dialami oleh siapa? Oleh sahabat yang di saat akhirnya menyesal, tapi penyesalan karena perbuatannya kurang maksimal amalnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, manit nih.